Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Awal kisah Yukika. Berterima kasih ke Yamato. Berkat Yamato dan Takeo, dirinya bisa bermain bersama Suna. Singkat cerita, mereka bertemu. Yamato tahu kenapa Yukika mengajak dia ketemuan. Pasti meminta saran dirinya supaya rencana kencan bersama Suna sempurna. Yukika bingung mau pakai pakaian apa. Dia tidak cuma ingin Suna melihat dirinya manis, tapi lebih dari itu. Dia berniat supaya Suna bisa menyukainya. Yamato menyarankan, tanya Takeo saja. Takeo langsung bertanya ke Suna. Suna suka cewek yang pakaiannya normal dan cocok dengan orangnya. Dari hasil pertanyaan Takeo ke Suna, hasilnya Suna suka perempuan yang pakai pakaian seragam sekolah. Menurut Takeo, semua orang pernah memakainya dan pakaian itu normal. Yukika akan memakainya, tapi Yamato tahu maksud Takeo. Singkat cerita, Takeo melihat Yukika yang sudah berdandan dengan manis, tapi Yukika menjadi beku saat melihat Suna. Suna memang ganteng. Melihatnya dari dekat pasti membuat Yukika kegirangan. Dari belakang, Takeo dan Yamato memberi semangat ke Yukika untuk memulai pembicaraannya. Yukika wajahnya merah dan hasilnya semua orang dengar dengan ajakannya ke kebun binatang. Surat untukku. Alasan Yukika memilih kencan di kebun binatang. Saat Dharma Wisata SD dulu, Suna pernah bilang, kenapa kita menyebut jerapah dengan sebutan kirin? Tidak ada yang tahu jawabannya. Jadi pembicaraan selesai, tapi Yukika tahu alasannya. Dia ingin memberitahu jawabannya. Jawabannya karena namanya diambil dari hewan mistik asal Cina. Tapi meski dicoba menjawabnya, Yukika tidak berani bicara pada Suna. Karena itulah hari ini Yukika ingin membuat kenangan yang indah di kebun binatang. Takeo gemes sama Yukika karena semua itu mending langsung diceritakan ke Suna. Yukika pikir saat Suna melindunginya dari bola lempar adalah saat prime time-nya. Takeo menjawab, tenang saja, Suna tidak menakutkan. Takeo memberi contoh. Yukika tidak bisa kalau kayak gitu. Suna bertanya ke mereka sedang bicara apa, membuat Yukika malu dan langsung sembunyi. Ketika mereka di kandang burung, Suna bilang, burung itu cantik. Yukika malu dan kabur ke kebun peliharaan. Di sana Takeo mengingat hewan herbivora seperti Yamato. Yamato bertanya, yang mana? Mungkin dirinya kecil, tapi dia merasa lebih cocok jadi karnivora. Takeo melihat monyet. Dia bilang monyet itu mirip Yukika. Suna bilang tidak ada miripnya sama sekali. Takeo bilang kayak gitu karena monyet itu manis. Suna baru mengerti kalau pikiran Takeo begitu. Suna memperbolehkan bilang begitu. Yukika meminta maaf ke Takeo karena berpikir Takeo mengejeknya. Mereka melanjutkan rutenya. Takeo kagum dengan gorila di sana. Yukika melihat gorila jadi ingat pada Takeo. Takeo bilang, meski mirip, tapi dirinya bukan tandingannya. Takeo yakin gorila sangat kuat. Suna tertawa mendengar apa yang dibicarakan Takeo. Setelah itu tiba-tiba hujan. Mereka berteduh di ruangan. Yukika sangat senang, meski cuma berkeliling sebentar. Rasanya sangat menyenangkan karena ada Suna. Takeo dan Yamato masih memberi semangat ke Yukika untuk bilang langsung ke Suna. Takeo memberitahu kalau begini terus, Yukika tidak akan membuat kenangan indah bersamanya. Akan sama seperti SD dulu. Yukika akan bicara pada Suna. Yamato menunjukkan boneka barunya. Setelah dia tahu Takeo mirip gorila, entah kenapa Yamato jadi suka gorila. Yukika memulai pembicaraan ke Suna.
Dia bertanya ke Suna, mungkin di sana tidak ada kartu pos bergambar burung yang Suna sukai tadi. Suna menjawab, sepertinya itu bukan hewan yang populer dan pasti tidak ada. Yukika menyayangkan jika tidak ada. Dia kembali ke Yamato dan Takeo. Terlihat dia senang sekali bisa bicara dengan Suna. Suna melihat mereka. Dia fokus ke senyum Yukika. Singkat cerita, ada kuis terbuka yang diadakan di depan kandang monyet. Semua orang di sana diperbolehkan bergabung. Yukika ingin melihatnya. Dia melihat ke Suna dan mencoba lagi berbicara ke Suna. Mereka tiba di depan kandang monyet untuk melihat kuis. Saat ini kuis akan dimulai. Jika ingin ikut harus berpasangan. Jika sudah ada pasangan, dia disuruh bergandengan agar panitia bisa menghitung pesertanya. Yamato dan Takeo sudah bergandengan. Takeo baru sadar dirinya harusnya satu tim dengan Suna. Pasti Yukika akan menjadi batu. Ketika itu Yukika terkejut karena tangannya disentuh tangannya Suna. Takeo dan Yamato ikut terkejut melihat Suna kayak gitu. Kuis pun dimulai. Panitia memberi pertanyaan. Benar atau salah? Silakan memilih. Suna merasa itu salah. Yukika menjawab tanpa ragu. Itu salah. Selanjutnya, gajah memiliki 4 gigi, benar atau salah? Yukika menjawab lagi, benar. Benar atau salah? Tanduk badak, copot dan tumbuh tiap tahunnya. Yukika menjawab kuis itu dengan serius. Dia menjawab dengan benar di setiap pertanyaannya. Dan sekarang hanya ada 2 pasangan. Maka ini pertanyaan terakhir. Penjawab paling cepat dan benar akan menang. Zebra Sayana. Jawabannya benar, membuat Suna mengetahui kalau Yukika tahu banyak. Membuat Yukika hatinya berbunga-bunga. Panitia memberi selamat ke mereka dan memberi hadiahnya. Suna menjelaskan ke Takeo dan Yamato. Dia tidak melakukan apapun, semua berkat Yukika. Yukika menjelaskan dia tidak pintar, cuma suka baca buku. Karena kalau menemukan buku tergeletak, tahu-tahu dia membacanya. Suna tahu itu karena sejak TK, Yukika suka membaca buku. Yukika berterima kasih ke Suna untuk hari ini. Suna sudah lama juga tidak bersenang-senang kayak gini. Suna pamit pergi dulu. Yamato bersyukur Yukika berani bicara dengan Suna. Yukika menganggap ini mimpi, tapi Takeo bilang, bukan mimpi kok, tenang saja. Itu semua karena Yukika sudah berjuang keras. Yukika merasa hari ini adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Hari ini Yukika banyak bicara hal kecil dengan Suna. Meskipun tidak begitu penting, Suna merespon dengan anggukan dan senyum. Yukika selalu memimpikan saat seperti itu bersamanya. Membicarakan hal yang kecil tidak penting, mengangguk dan saling mendengarkan, membalas dengan senyum. Memang benar. Itu mungkin saat paling indah. Keesok harinya, Takeo melihat Yukika dan Suna sedang bicara. Tapi Yukika terlihat menangis. Kurihara dan Agus bertanya ke Takeo, ada apa? Kenapa dia menangis? Takeo membentak mereka, karena ini semua bukan bahan tontonan. Takeo dan Yukika pindah tempat. Yukika bilang, Suna sangat baik, dia sungguh baik. Suna pergi ke kebun binatang karena orangnya baik. Dia tersenyum karena orangnya baik. Yukika tidak pernah berpikir kalau Suna membencinya. Tapi tidak benci, bukan berarti suka. Suna hanya orang baik. Takeo mengingat perkataan Suna, dia tidak benci. Dia akan pergi, jika ingin pergi. Takeo merasa ada yang salah. Suna tidak membencinya, tapi juga tidak menyukainya. Tiap siang dan malam, Yukika memikirkan apa yang sedang Suna lakukan. Terkadang dia ingin bertemu dengannya.
Yukika sering berkhayal apakah mereka bisa bertabrakan dengan sengaja atau tidak. Tapi Suna tidak merasakan hal yang sama dengannya. Seharusnya Takeo bisa paham. Takeo tidak tahu akan hal itu. Dirinya meminta maaf. Perasaan mereka begitu jauh berbeda. Hati Yukika jadi hancur. Yukika sudah selesai dengan semua ini dan berterima kasih ke Takeo untuk semuanya. Dia meminta tolong, sampaikan juga pada Suna. Yukika bilang, memang lebih baik tidak usah nembak. Dan langsung pergi. Takeo membenarkan perkataan Yukika. Tidak membenci bukan berarti suka. Suna melihat Takeo yang turun dari tangga. Terlihat Takeo mempunyai haki raja. Singkat cerita, Takeo pulang bersama Suna. Dia mengeluarkan singsornya. Tapi tidak ada tanda keberadaan Yukika lagi. Yamato datang dan memberitahu ke Takeo tentang Yukika yang berterima kasih melalui chattingnya. Yamato khawatirkan Yukika. Dia sudah membalas chatnya, tapi Yukika tidak membalas. Di telepon pun tidak diangkat. Takeo menjelaskan karena Suna begitu baik. Yukika merasa sakit hati. Karena perasaannya yang begitu berbeda, hatinya terasa hancur. Yukika sudah menyerah dan menyuruh Takeo bilang ke Suna, terima kasih untuk semuanya. Suna mengerti. Suna pamit pergi ke toko buku dulu. Takeo bertanya-tanya, jadi seperti ini akhirnya. Hanya seperti ini, gantung begini. Yamato melihat ini, seperti semua tidak pernah terjadi. Dan rasanya sedih sekali. Takeo memberitahu ke Yamato. Yukika bilang, sebaiknya memang jangan nembak saja. Takeo bertanya, apa Yamato juga sependapat dengan itu? Tentu saja tidak. Kalau saja dia berpikir lebih tenang, pasti dia bersyukur hal yang menyenangkan yang sudah terjadi. Apa yang dibicarakan Yamato ada benarnya. Adegan berganti ke Yukika yang sedang menghapus foto-foto Suna. Dia mengingat kejadian tadi, membuat hatinya hancur dan air matanya tidak bisa berhenti. Takeo merasa kehadiran Yukika. Takeo menemukan Yukika, tapi dia mencoba kabur. Takeo memberitahu ke Yamato. Takeo memberitahu, kau tak perlu pergi dari kehidupan kami semua. Tapi Takeo tidak bisa menyusul Yukika. Bukan karena dia lebih cepat dari Takeo, tapi Takeo menasihati dia. Mungkin sekarang Suna hanya baik padamu, tapi semua itu baru permulaan. Yukika membantah semua itu. Suna sudah tahu perasaannya, membuat dirinya tak bisa terus bicara dengannya. Yukika tidak seperti Takeo. Tapi Takeo melihat coklat dan surat yang ditulis Yukika saat TK. Takeo sangat tersentuh. Saat melihat itu, Takeo pikir orang yang mengirim pasti sangat suka Suna. Dan sampai detik ini, Takeo masih tersentuh dengan surat Yukika. Itulah sebabnya Suna juga masih ingat suratnya. Takeo tidak berpikir Suna baik pada semuanya. Terlalu menyedihkan jika harus berakhir seperti begini. Yamato datang dan menghampiri Yukika. Di luar terlihat Takeo didatangi Pak Pol. Pak Pol langsung bilang, kau mengintip ya? Yukika mendengar itu langsung keluar. Dia menjelaskan ke Pak Pol. Dia sedang membicarakan hal yang penting. Pak Pol meminta mereka lain kali lakukan di tempat lain. Yukika menahan air mata ketika mengetahui Takeo tersentuh melihat suratnya. Sebenarnya, Yukika akan merasa sedih jika tidak bisa bicara dengan Suna lagi. Tiba-tiba ada telepon masuk. Yukika terkejut karena Suna menelponnya. Dia tidak tahu harus bagaimana. Suna mengajak Yukika bertemu sekarang. Dirinya akan menemuinya. Takeo dan Yamato akan menunggu Yukika di taman. Takeo tidak tahu apa yang direncanakan Suna, tapi Takeo tahu
Suna orang yang baik. はい、行ってきます。 Mereka bertemu. Suna sudah mendengar semua dari Takeo. Dia meminta maaf, membuat Yukika harus menemuinya. Suna memberikan sesuatu dan bilang, terima kasih untuk coklatnya selama 返 ini. ししたかったんで。 Suna selalu ingin mengatakan terima kasih. ごめんね。 Yukika membalas terima kasih karena sudah begitu baik padanya. 優しくしてくれてありがとうございました。 Yukika sungguh menyukai Suna. また学校とかで会ったら。 Singkat cerita, Yukika balik ke taman, menemui Yamato dan Takeo. 砂川くんがくれました。 Dia melihatkan kado pemberian Suna ke mereka. Yukika sangat menyukai kado pemberian dari Suna. Kado ini balasan coklatnya selama ini. ごめんなさいって言われました。 Suna juga meminta maaf padanya. Yukika sangat senang 私、楽しかったです。夜遅くまで。 berbicara dengan Takeo dan Yamato sampai larut malam. Memilih pakaian bersama Yamato. Pulang ke rumah bareng Suna meski dirinya tak berani bicara dengannya. Pergi ke kebun binatang bersama Suna meski hampir tak bisa bicara dengannya. Sudah banyak kebahagiaan yang dia dapatkan. 私、 Dunia Suna dan dunia Yukika bisa bersentuhan. Yukika senang pernah menyatakan cintanya ke Suna. 告白してよかったです。 Takeo mencoba jurus tenang, seperti jurus pas Suna mempunyai masalah dulu ketika ayahnya sakit. Bukannya tenang, Yukika malah kesakitan. Dia rentang dan sakit-sakitan. Bisa saja tadi dia mati. 痛いですよ。私、救助。 Takeo meminta maaf. 私、 Yukika sangat ingin menjadi seperti Takeo karena Suna menyukai Takeo. 竹雄くんといるとき、 Saat Takeo bersama Suna, Suna banyak tertawa. Dan Yukika paling suka melihat tawanya Suna saat bersama Takeo. 砂川くんが竹雄くんといるときの笑った顔が。 Tapi dirinya paham, tidak bisa terjun ke sungai seperti Takeo. で、 俺もユキカちゃんみたいな。 Takeo menjawab, aku juga tidak bisa menulis surat sepertimu. 私も竹雄くんのこと好きです。 Yukika juga menyukai Takeo, membuat Yamato panik. Tentu saja sukanya berbeda dari sukanya Yukika pada Suna. 綱に言いたいことは全部言えたのか。 Dirinya sudah mengatakan semuanya pada Suna. Dia sudah mengatakan selama 10 tahun. Yukika tidak butuh apapun, jadi dirinya ingin Suna menyukainya. Hanya itu saja. になってほしい。それだけです。一番難しかったですね。 Tapi Yukika juga tahu, hal itu paling sulit dikabulkan. Takeo membenarkan apa yang dikatakan Yukika. Jika orang yang kita sukai membalas perasaan kita tidak butuh apapun. 砂川くんにはすっごいいい子ですっごい優しい。 Yukika berharap Suna memiliki pacar yang hebat, manis, dan menyukai Suna lebih darinya. 誰かを好きになって付き合ってほしいです。 Yamato kali ini ingin pulang bareng bersama Yukika. うち、ゆきかちゃんと帰ろうかな。 Maksud Yamato kali ini, dia mencoba menemani sahabatnya yang sedang mencoba tersenyum, walaupun hatinya rapuh. Singkat cerita, Takeo mempunyai penciuman yang bagus. 今日カレーだったのか。 Terlihat foto burung yang disukai Suna ada di mejanya. Suna cerita, saat Yukika meminta maaf karena salah sangka pada Takeo, Suna merasa Yukika cewek yang sangat baik. この人いいなって思ったよ。そうだったのか。 Takeo masih bingung kenapa Yukika minta maaf saat itu. Suna melihat kepolosan sahabatnya membuatnya tertawa. その Saat itu Takeo terang-terangan bertanya, apa Suna suka dirinya? 何いきなり。ユキカちゃん。 Suna merasa jijik dan bertanya kenapa Takeo bisa berpikir begitu. Takeo menjawab, karena Yukika bilang begitu. お前のこと嫌いなやつなんて。 Suna tanya balik, memangnya ada orang yang tidak menyukaimu? お前に好きなやつできるといいな。 俺今これで結構楽しいから。 Terkadang kita menangis karena menyukai seseorang. Tapi menyukai seseorang tetaplah hal yang baik.